Dulu banget, banyak yang mikir, tata surya kita punya 9 planet. Ini adalah pengetahuan umum yang diajarkan di sekolah-sekolah dan dipercaya oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Ada Merkurius, Venus, Bumi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Pluto selalu menjadi planet yang paling kecil dan paling jauh dari matahari. Pluto itu yang paling kecil, dingin kayak es, jauh banget, di pinggir semua yang kita tahu. Terus, tahun 2006, para ilmuwan di Perkumpulan Astronomi Internasional, atau IAU, bikin aturan baru soal apa itu planet. Mereka memutuskan untuk mendefinisikan ulang kriteria sebuah planet. Katanya, planet itu harus muterin matahari, bentuknya bulat, dan jalurnya harus bersih dari benda lain. Ini berarti, planet harus memiliki orbit yang jelas, tanpa gangguan dari objek lain. Nah, Pluto ini jalurnya nggak bersih, soalnya dia barengan sama benda-benda es lain di sabuk Kuiper. Jadi deh, Pluto turun pangkat jadi planet kerdil. Ada yang sedih, ada yang marah juga. Tapi ya, ilmu pengetahuan itu kan biar kita makin ngerti alam semesta. Dengan perubahan ini, kita jadi lebih paham tentang struktur dan dinamika tata surya kita. Sekarang, Pluto jadi planet kerdil paling terkenal, tetap seru dan penting buat kita pelajari. Dia itu kayak raja di kelompoknya sendiri, meskipun bukan planet utama lagi. Pluto masih memiliki banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Cerita Pluto ini nunjukin kalau ilmu pengetahuan itu berkembang terus seiring penemuan baru. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami alam semesta yang luas ini. Jadi meskipun Pluto bukan lagi planet utama, dia tetap menjadi bagian penting dari cerita tata surya kita. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan lebih banyak lagi tentang Pluto dan planet-planet kerdil lainnya. Cerita Pluto ini nunjukin kalau ilmu pengetahuan itu berkembang terus seiring penemuan baru. Cerita Pluto ini nunjukin kalau ilmu pengetahuan itu berkembang terus seiring penemuan baru. Pluto itu kecil, lebih kecil dari bulannya bumi kita. Gravitasinya juga lemah, jadi kalau kalian di sana, berat badan kalian bakal enteng banget. Kata ilmuwan, Pluto itu punya lapisan-lapisan intinya dari batu, terus ada lapisan es air, dan mungkin ada lautan air di bawah permukaannya. Lautan ini bisa ada karena ada panas dari dalam intinya Pluto. Wah, Pluto ini ternyata rumit juga ya, hatinya dari batu, tapi badannya banyak airnya. Permukaan Pluto itu macam-macam dan aktif loh. Permukaannya terdiri dari berbagai jenis medan, mulai dari dataran yang halus hingga pegunungan yang terjal. Ada juga lembah-lembah yang dalam dan kawah-kawah yang besar. Ketutup sama berbagai jenis es, ada es air, nitrat, nitrogen, metana, sama karbon monoksida. Es ini membentuk lapisan-lapisan yang berbeda, menciptakan pemandangan yang sangat unik dan menarik. Es ini bikin pemandangannya jadi keren dan warna-warni. Warna-warna ini bisa berubah tergantung pada sudut cahaya matahari yang mengenainya. Warna coklat kemerahannya itu datang dari zat namanya tholin, yang terbentuk dari reaksi kimia di permukaan Pluto, yang terbentuk gara-gara kena sinar UV dan sinar kosmik. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun, menciptakan lapisan tholin yang tebal. Pluto juga punya udara tipis, kebanyakan isinya nitrogen, terus ada metana dan karbon monoksida juga. Atmosfer ini sangat tipis dibandingkan dengan bumi, terus ada metana dan karbon monoksida juga. Udaranya ini kadang ada, kadang hilang tergantung pada jarak Pluto dari matahari. Tergantung Pluto lagi, di mana pas muterin matahari. Kalau lagi dekat matahari, esnya menguap jadi udara. Kalau lagi jauh, udaranya membeku lagi, terus jatuh jadi salju. Proses ini membuat atmosfer Pluto sangat dinamis. Udaranya membeku lagi terus jatuh jadi salju. Salju ini menutupi permukaan Pluto, menciptakan lapisan es baru. Pesawat New Horizons lihat ada lapisan kabut di udaranya Pluto, isinya partikel-partikel kecil. Kabut ini terbentuk dari partikel es yang sangat halus. Udara Pluto ini kayak selimut tipis yang gampang rusak, dan selalu berubah-ubah karena permukaan esnya. Atmosfer ini sangat rentan terhadap perubahan suhu dan tekanan, dan selalu berubah-ubah karena permukaan esnya. Perubahan ini membuat Pluto menjadi salah satu objek paling menarik untuk dipelajari di tata surya kita. Pesawat New Horizons lihat ada bentuk kayak hati gede banget di permukaan Pluto. Bagian kirinya namanya Sputnik Planitia. Itu dataran luas, yang halus banget. Ketutup sama es baru yang masih muda, kebanyakan es nitrogen.
Sputnik Planitia, ini umurnya masih muda secara geologi, mungkin kurang dari 10 juta tahun. Kata ilmuwan, ini kayak cekungan yang isinya es nitrogen yang gerak pelan-pelan. Permukaannya ada kotak-kotak gitu, tandanya ada gerakan di bawahnya. Gunung-gunung es air kelihatan ngambang di pinggir Sputnik Planitia. Benar-benar pemandangan yang aneh dan beda banget dari yang pernah kita lihat. Puluhan tahun lamanya, Pluto itu cuma kelihatan kayak titik kecil buram di teleskop. Terus, NASA bikin misi New Horizons buat lihat Pluto dari dekat. Diluncurkan tahun 2006, pesawat ini jalan selama lebih dari 9 tahun. Tanggal 14 Juli 2015, New Horizons akhirnya sampai di Pluto. Dia terbang cepat lewat Pluto sambil ngumpulin data dan foto-foto. Foto-foto pertamanya bikin kaget, nunjukin dunia yang rumit banget. Pluto ternyata punya gunung, dataran lembah, dan udara tipis warna biru. Charon, bulannya Pluto yang paling gede, juga punya banyak hal menarik. Data-datanya butuh waktu lebih dari 16 bulan buat dikirim balik ke bumi. New Horizons kasih kita data ilmiah banyak banget. Ternyata Pluto sedikit lebih besar dari yang kita kira dulu. Jadi benda paling gede yang kita tahu di sabuk Kuiper. Misi ini nemuin bukti kalau Pluto masih aktif secara geologi baru-baru ini. Pluto mungkin punya lautan air cair di bawah permukaannya. New Horizons juga neliti udara tipis Pluto dengan teliti banget. Dia mastiin apa aja isi utamanya, dan nemuin lapisan-lapisan kabut. Udara Pluto pelan-pelan lepas ke luar angkasa, tapi nggak cepat kok. Break time paban. Charon, bulannya Pluto, punya ngarai raksasa dan tudung kutub warna coklat kemerahan. Bulan-bulannya Pluto yang lebih kecil bentuknya nggak beraturan dan muternya sembarangan. Pluto itu bagian dari sabuk Kuiper, daerah gede banget isinya benda-benda es di luar Neptunus. Sabuk Kuiper ini kayak sabuk asteroid kedua, tapi jauh lebih besar dan lebih jauh lagi. Letaknya mulai dari orbit Neptunus sampai sekitar 50 AU atau lebih jauh. AU itu satuan jarak astronomia. Pluto itu salah satu benda sabuk Kuiper yang paling gede dan terkenal. KBO terkenal lainnya ada Eris, Makemake, sama Haumea. Jalur Pluto muterin matahari itu lonjong dan miring, kadang-kadang dia lebih dekat ke matahari daripada Neptunus. Banyak KBO lain punya hubungan khusus sama Neptunus di jalurnya. Dengan belajar Pluto, kita jadi ngerti semua isi sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper itu bagian dari kelompok yang lebih besar lagi, namanya benda Transneptunus atau TNO. Beberapa TNO punya jalur yang bawa mereka jauh banget, ke daerah kayak piringan tersebar atau awan Oort yang masih perkiraan. Pluto itu TNO yang terkenal, kayak raja di antara dunia-dunia es yang jauh ini. Gara-gara makin banyak TNO yang ditemuin, aturan planet diubah tahun 2006 itu. TNO itu ada macam-macam bentuk, ukuran, dan warnanya. Jalurnya juga beda-beda. Mempelajari TNO bantu kita ngerti awal mula tata surya kita dulu. Pluto emang bukan planet kayak Bumi atau Jupiter lagi, tapi dia tetap istimewa kok. Meskipun statusnya berubah dari planet ke planet kerdil pada tahun 2006 oleh International Astronomical Union, Pluto masih memegang tempat khusus di hati banyak orang. Perubahan statusnya malah bikin dia makin menarik. Pluto sekarang dikenal sebagai salah satu objek paling menarik di tata surya kita. Pluto itu benda sabuk Kuiper pertama yang ditemuin, ngasih petunjuk ada dunia luas yang belum dijelajahi di luar Neptunus. Sabuk Kuiper sendiri adalah wilayah yang penuh dengan objek es dan planet kerdil lainnya, yang semuanya menunggu untuk ditemukan dan dipelajari. Berkat New Horizons, Pluto jadi planet kerdil dan KBO yang paling banyak kita pelajari. Misi ini memberikan kita gambar-gambar dan data yang belum pernah kita lihat sebelumnya, membuka tabir misteri tentang permukaan dan atmosfer Pluto. Pluto punya gunung es tinggi menjulang, gletser nitrogen, udara tipis, dan mungkin lautan di bawah permukaannya. Semua fitur ini menunjukkan bahwa Pluto adalah dunia yang dinamis dan aktif, jauh dari gambaran planet kerdil yang beku dan mati. Penemuan-penemuan ini bikin kita mikir ulang, di mana aja sih bisa ada kegiatan geologi dan air cair? Jika Pluto bisa memiliki lautan di bawah permukaannya,
Mungkin ada banyak dunia lain di tata surya kita yang juga memiliki kondisi serupa. Pluto itu kayak simbol penjelajahan, selalu bikin kita pengen belajar lebih banyak lagi. Setiap penemuan baru tentang Pluto menginspirasi generasi ilmuwan dan penjelajah untuk terus mencari tahu lebih banyak tentang alam semesta kita. Dia itu dunia yang cantik, aktif, dan penuh misteri. Setiap sudut Pluto menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan cerita yang belum terungkap. Pengaruh Pluto ini gede banget. Ngingetin kita kalau penjelajahan itu pasti nemuin hal baru. Setiap langkah kecil dalam penjelajahan ruang angkasa membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam tentang tempat kita di alam semesta. Pluto dan teman-temannya di sabuk Kuiper masih nyimpen banyak rahasia yang nunggu buat diungkap. Masa depan penjelajahan ruang angkasa menjanjikan lebih banyak penemuan yang akan mengubah cara kita melihat alam semesta.